di tengahnya itu bumi. Itu disebut gerhana. Jadi dari awal dulu kita urut, penyebutan kusuf dan khusuf dibolehkan dua-duanya. Itu secara bahasa. Dan yang kedua, prosesnya seperti tadi. Ketika bulan di tengah, itulah gerhana matahari. Ketika bumi di tengah, itulah gerhana bulan. Dan 4 kewajiban kita saat terjadi gerhana adalah sholat, takbir, sedekah, dan doa. Sambil menunjukkan rasa takut. Dalam hadis Bukhari disebutkan, yuridullahu bihi an yukhawifa ibadah. Allah dengan gerhana itu ingin menanamkan rasa takut kepada hambanya akan ayat-ayatnya. Jadi sengaja Allah menciptakan gerhana supaya manusia atau makhluk-makhluknya punya rasa takut kepadanya. Maka para ulama harus menjaga, kata mereka, dianjurkan kita tetap menjaga kerahasiaan gerhana. Betul. Tidak disampaikan jauh-jauh hari, diumumkan pakai pamflet, pakai brosur. Nanti bulan depan tanggal sekian gerhana. Nah, kata ulama-ulama salaf mah sebaiknya tidak begitu kan, karena unsur keterkejutan dan ketakutan hilang. Tetapi lagi-lagi kita tidak bisa melawan teknologi yang terus berubah. Ilmu falak hisab sudah maju, kalender sudah bisa disebar dalam waktu singkat, grup-grup WA juga menyebarkan dengan cepat. Walhasil tidak bisa dibendung. Tapi kalau kita mau merujuk ke saran para ulama, sebaiknya gerhana itu dibiarkan tetap pada fitrahnya. Ada unsur keterkejutan, ada unsur ketakutan dan kedahsyatan terjadinya. Karena apa? Karena tujuan dari gerhana dalam sebuah hadis Allah disebutkan oleh Rasulullah, yukhawifullahu bihi ibadah. Allah ingin menanamkan rasa takut kepada hamba-hambanya supaya ada takut begitu. Kalau sudah diumumkan bulan lalu kan jadi biasa saja. Biasa. Akhirnya apa? Akhirnya rasa takutnya pun seperti nggak ada gitu. Nanti gerhana minggu depan siap-siap ya. Cuma gitu doang kata DKM juga. Nah nanti mas sarannya ketika ada gerhana sudah disiapkan bahwa sedekah sebaik mungkin, siapkan juga doa-doanya yang mau dipanjatkan, kemudian takbiran juga silakan, mau metode takbiran lebaran juga silakan, metode takbiran biasa juga boleh. Dan kemudian lakukan sholat gerhana dalam Sahih Bukhari itu disebutkan bahwa ketika setelah rukuk sami Allahu liman hamidah, ambil rakaat lagi, Fatihah lagi dan surat lagi. Itu aja bedanya. Jadi gerhana itu bedanya dengan sholat lain adalah setelah sami Allahu liman hamidah, ambil rakaat lagi. Kemudian setelah itu rukuk seperti biasa, kemudian i'tidal, kemudian sujud. Lalu rakaat kedua juga sama seperti itu. Apakah boleh sholat gerhana itu sendiri? Boleh. Kalau misalkan tidak ada jamaah menunaikan gerhana di situ, atau tidak ada tempat terdekat menunaikan di situ, atau dia tidak sempat mengikuti misalkan, maka dia boleh melaksanakan sholat gerhana sendirian tanpa khutbah. Kalau ada keluarga di situ, dia dengan keluarganya silakan khutbah. Kalau seandainya tempat itu tidak dilakukan gerhana, karena tidak semua masyarakat kita telah tercerahkan bahwa ada sunnah yang sangat muakkad, tetapi tidak banyak dipraktekkan. Saya pernah mengusulkan di sebuah pesantren kepada kiai ini, Pak, kita sholat gerhana, seperti asing bagi dia. Padahal kita Batak itu gerhana. Karena di pesantren itu dan mungkin pesantren yang lain banyak yang tidak mensyiarkan ibadah gerhana. Ini lagi-lagi penyikapan, bukan masalah tidak ada dalil, tapi penyikapan. Karena gerhana itu banyak sekali riwayatnya, ya. Dan hadis-hadisnya sahih, berkualitas, Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Jadi bisa dikatakan ini sudah talaqatul ummatu bil qabul jilin an jilin. Umat ini sudah menerima dengan ijma bahwa gerhana itu adalah dilakukan dari zaman ke zaman. Itu sholat gerhana. Nah kemudian setelah sholat gerhana ada khutbah kan? Rasul SAW menyampaikan khutbah gerhana ketika itu di atas mimbar.
Tiba-tiba beliau mundur. Para sahabat bertanya, kenapa kau mundur ya Rasulullah? Apa kata beliau? Aku sedang diperlihatkan surga dan neraka. Aku sedang diperlihatkan surga dan neraka di hadapan beliau. Lalu beliau julurkan tangannya. Aku sedang memetik buah. Aku sedang memetik buah di surga. Andai kan diizinkan mengambil buah itu, kalian akan makan buah itu dan tidak akan pernah berhenti sampai hari kiamat. Saking enaknya Pak. Kalau aku diizinkan mengambil itu buah, bagikan kepada kalian sampai hari kiamat, kalian akan menyukai buah itu. Gambaran surga. Kemudian dijelaskan juga gambaran neraka. Wa uridun nara fa idza aksaru ahliha nisa. Dan aku diperlihatkan neraka fa idza aksaru ahliha nisa. Kebanyakan penghuninya adalah wanita. Nah, para sahabat yang mendengar itu menimpali. Bikufrihim ya Rasulullah. Apakah karena mereka kufur kepada Allah, ingkar kepada Allah? La yakunu billah. Bukan karena kufur kepada Allah, bal yakfurnal ashir. Tetapi mereka kufur kepada sahabat tidurnya. Nabi menyebutnya al-ashir, sahabat hidupnya, suaminya. Jadi para wanita kebanyakan ada di neraka karena sikap mereka kepada suaminya. Apa? Tidak berterima kasih, tidak bersyukur. Habis sering nyampaikan tema ini kepada ibu-ibu. Jadi bapak kena nganuhun kami. Yakfurnal ashir, kufur kepada suami, tidak berterima kasih, ngalilengit, menghilang-hilangkan. Dan itu sifat perempuan lagi masalahnya. Lomari teh Pak, wadah tetap perwer sama mari Pak. Anggur ini buat teh, teu aya wadah. Pada ngintun teu aya wadah itu. Padahal salomari teh perwer. Dan itu fakta di lapangan. Baju salomari berbagai edisi ada nih. Tapi mau kondangan, enggak teh acu awewe kondangan teh. Eta kasih gitu. Nah itu namanya. Kalau minta baju baru silahkan, ada rezekinya belikan. Karena buat siapa lagi kalau istri itu pasti buat suaminya. Ujung-ujungnya kan begitu. Demi kehormatan suaminya, istrinya bimbing pemberian suami. Kan enak teh. Tetapi menyebutnya bahwa tidak ada, itu ngalengin namanya. Teu aya acuk pada kondangan padahal acuk salomari. Itu namanya menghilang-hilangkan. Itulah kekufuran nikmat mereka. Wadah salomari tapi nyebutnya nggak ada wadah. Itu adalah kekufuran mereka dari nikmat Allah kepada suaminya. Kalau minta saja langsung. Wah belikan baju baru, wah belikan kulkas baru, rumah baru, istri baru aja. Bisa ada 3 dobrang di dapur gitu, repot. Nah jadi Rasul diperlihatkan neraka, ternyata paling banyak penghuninya itu wanita. Gara-gara mereka tidak bisa berterima kasih pada suaminya. Dan kalau kita runut, itu nyambung dengan hadis Nabi. Fahal yakubun nasa ala wujuhihim, dalam riwayat lain ala manakhirihim finnari illa hasaidu alsinatihim. Kalau kita runut, itu nyambung dengan hadis itu, bahwa yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka adalah lisan. Yang paling banyak menyeret orang ke dalam neraka adalah lisan. Itu artinya dosa wanita yang paling banyak adalah mulutnya, lisannya. Da wanita mah taragu plakapol kasalaki arah, tapi lisannya tajam setajam silet, keras baja. Bicarakan sakata mulangkeun 10 kata. Ya tepat tuil terus. Itu mereka yang paling banyak menyebabkan manusia masuk ke dalam neraka, hasaidu alsinatihim.
hasil panen dari lisan-lisannya. Hasod itu kan panen. Kalau samad itu pupuk. Samad pupuk, hasod itu panen. Ziraah itu menanam. Nah, hasod itu panen. Baik di makna lahiriah artinya pepohonan itu hasod juga panen. Maupun makna maknawiyah seperti lisan itu juga panen. Bahwa wanita kenapa paling banyak di neraka gara-gara dia kufur pada suaminya. Dan kebanyakan manusia masuk neraka gara-gara lisannya. Berarti kalau kita tarik dua premis itu kesimpulannya, wanita kebanyakan dosanya adalah dosa lisan. Kasar kepada suami, seket kepada suami. Itu membuat mereka terpuruk nanti di akhirat. Karena berat pertanggungjawabannya. Kemudian setelah itu Rasul melanjutkan, menegaskan lagi. In ahsanta ilaiha dahra. Kata Rasul menegaskan lagi sebuah wanita ini. Bahkan jika kamu berbuat baik kepada mereka seumur hidupmu, summa ra'at minka syai'an, lalu satu kali saja melihat kekuranganmu, maka dia akan berkata, ma ra'aitu minka khairan qattu. Aku belum pernah melihat kebaikan sekalipun darimu. Aku belum pernah melihat sedikit pun kebaikan darimu. Itu wanita begitu. Seumur hidup kita baik sama dia, sekali kita berbuat salah, sekali kita berbuat kurang, dia akan mengatakan, aku belum pernah melihat kebaikan sedikit pun darimu. Kenapa Rasul berpesan seperti itu? Supaya kita bisa bersabar dan bisa menasihati dia. Kan wanita mah rumusnya sederhana. Istri itu rumusnya sederhana. Kata Nabi SAW, kalau kamu ingin bersenang-senang dengan wanita, terimalah kekurangannya. Kalau tidak, nggak usah sekalian. Tidak menikah sekalian, tidak berurusan dengan wanita. Silakan hidup beruzlah. Kita akan hidup, tetapi itu tidak terpuji karena tidak nyunah. Tidak nyunah. Jadi pilihan kita ini sulit, Pak. Bisa bersenang-senangan dengan mereka dengan menerima kekurangannya, segala kekurangannya, atau kita nggak interaksi sama mereka, beruzlah menjauhkan diri dari wanita. Itu pun juga sulit. Memangnya hidup tanpa istri bisa? Kan nggak bisa. Hidup dengan istri harus menerima nanti wataknya. Jadi susah, kita terpojok kita kini posisi ini. Jadi begitu terima. Karena dalam sebuah riwayat disebutkan wanita itu nakis suatu aklin wadi, kurang akalnya dan kurang agamanya. Kurang akal itu maksudnya adalah lebih mengedepankan perasaan daripada akal. Makanya kenapa hikmahnya dalam Islam talak itu di tangan suami, karena suami lebih mengedepankan akal, pikiran daripada perasaan. Andaikan hak talak itu ada pada istri, maka niscaya malam pertama ribuan orang dicerai sama istrinya. Gitu. Yang kedua, nakis satu din, kurang agamanya, artinya banyak perintah agama yang tidak sempurna dia tunaikan. Karena ada haid, ada nifas, ada lain-lain sebagainya. Nah itulah pesan Rasulullah SAW kepada kita saat khutbah gerhana. Kesimpulannya apa? Kesimpulannya bahwa ketika sholat gerhana, maka tema yang diangkat adalah tema yang berhubungan dengan akhlak masyarakat. Dan akhlak yang paling inti adalah akhlak di keluarga. Maka Rasul ingatkan kepada para wanita, di saat khutbah gerhana, aku melihat neraka, diperlihatkan neraka. Ternyata kebanyakannya adalah para wanita. Karena mereka tidak berterima kasih kepada suami, tidak nganuhunkeun, tidak mengakui itu adalah rezeki Allah lewat tangan suaminya, malah ngalelengit, malah menghilang-hilangkan. Tetapi di sisi lain wanita juga adalah hamba Allah yang paling mudah ke surganya. Ada hadisnya, ayyuma mar'atin, siapapun wanitanya,
sholat khamsaha, dia sholat 5 waktunya. Yang wajib saja, nggak usah yang sunnah, yang wajib saja. Wa sholat syahraha, dan puasa di bulan Ramadan saja, nggak usah yang sunnah. Para istri mah wios tekedah, Senin Kamis tekedah, Salasa selang itu Daud tekedah. Cukup puasa wajib saja. Zakat tidak perlu, karena yang zakat suaminya. Sedekah juga suaminya. Pokoknya perempuan sudah Ramadan puasa sebulan cukup, sholat 5 waktu cukup. Tapi ada wahasonat farjaha, menjaga kehormatannya. Dan yang terakhir wa ata'at zaujaha, mentaati suaminya. Apa kata Nabi SAW? Faqilalah, nanti dia akan dipanggil di surga. Udkhulul jannah, udkhulul jannah min haitsu syi'ti. Silahkan kamu masuk surga dari pintu manapun yang kamu inginkan. Perempuan gampang masuk surga. Zakat tekudu, sunnah-sunnah tekudu, cukup puasa sebulan Ramadan, kemudian sholat 5 waktu, nurut ke suami, udah. Merelakan ini ya, suami berpoligami. Nggak ada seperti itu. Itu hadis palsu itu. Apa hadis palsu itu? Kalau ditambah kewajiban teman yang nyandung. Hadisnya itu cuma begitu. Ayu mamra'atin, siapapun wanitanya, sholat khamsah, 5 waktu sholat, wa sholat syahra, Ramadan dia puasa. Penjelasan para ulama mencukup itu saja, tidak perlu yang sunnah-sunnah. Wa hasanat farjaha, menjaga kehormatan. Lalu yang keempat, wa ata'at ba'alaha atau zaujaha, mentaati suaminya. Maka akan dipanggil dia min ayyi syi'ti. Udkhulil jannata min ayyi syi'ti. Masuklah kamu ke dalam surga dari arah manapun yang kamu inginkan. Jadi wanita itu paling gampang masuk surganya. Puasa, sholat, nurut ke laki, itu sudah dijamin surga. Dipanggil dari seluruh pintu malah. Kenapa seluruh pintu? Karena pintu surga itu ada 8. Dalam riwayat Imam Ahmad dan Imam Bukhari, juga Imam Muslim disebutkan pintu surga ada 8. Nuka hiji pintu sholat, nuka 2 pintu sedekah, nuka 3 pintu jihad, nuka 4 pintu zikir, nuka 5 pintu taubat, nuka 6 pintu tawakal, nuka 7 pintu, ada yang belum disebut tadi? Puasa. Pintu puasa, betul. Yang ke-8 pintu bakti sama orang tua. 8 pintu. Nah, wanita yang taat sama suaminya akan dipanggil seluruh pintu itu. Itu artinya surga manapun yang diinginkan dipersilakan. Gampang wanita masuk surga. Cuma nyaetan pangesan ke wanita misalnya, taat ke suami. Makanya kriteria wanita solehah kata Rasulullah SAW apa? Wanita solehah kata Rasul, idza ra'aitaha saratka. Kalau kau pandang dia enak dipandang. Wa idza ghibta anha, kalau kamu tidak ada, hafizat ka malaka wa waladaka, dia menjaga hartamu di rumah dan anak-anakmu. Yang ketiga, wa idza amartaha ata'atka, kalau kamu perintah dia nurut. Nah, kata Rasulullah, wanita solehah itu cuma 3 cirinya. Yang pertama adalah kalau ketemu enak dipandang, berarti dia bersih terus posisinya. Yang kedua, kalau disuruh dia taat. Yang ketiga, kalau kita nggak ada, dia jaga rumah kita dan anak-anak kita. Tilu hukum wanita solehah. Dan wanita solehah itu jaminan kebahagiaan masalahnya. Arba'un minas sa'adah, kata Rasulullah Ali bin Abi Thalib. 4 tanda kebahagiaan seseorang. Yang pertama adalah al-baitul wasi, rumah yang luas. Jadi rumah mah sunnah nate kagigir Pak, bukan keluhur. Rumah itu sunnahnya melebar ke pinggir bukan ke atas. Lalu badan dibalik, harus keluhur, lebarnya jangan ke pinggir. Jika saya ini lebar ke pinggir, udah salah urus ini. Jadi kalau rumah mah ke pinggir, sunnahnya rumah itu meluasnya ke samping.
Al-baitul wasi, rumah yang luas itu syarat kebahagiaan di dunia. Kata Nabi SAW. Berarti ini kebahagiaan yang sudah di-approve oleh Nabi SAW. Al-baitul wasi. Yang kedua adalah al-markabul hani, kendaraan yang nyaman. Nah, kalau ada perempuan namanya hani berarti orangnya nyaman biasa. Al-markabul hani, hani nyaman, kendaraan yang nyaman. Nyaman itu tiap orang beda-beda. Ada yang nyamannya dengan Alphard, ada yang nyamannya dengan Mercy, ada yang dengan Katana. Kan Katana sama tadi. Soal biaya itu keras. Beberapa truk tadi. Kalau boleh hal beda-beda tiap orang kenyamanannya. Ya. Kalau dia sudah mendapatkan kendaraan yang nyaman baginya, itu dia sudah memperoleh 1/4 dari kebahagiaan. Istri rumah yang luas itu 1/4, kendaraan yang nyaman udah 1/4, lalu 1/4 ketiganya adalah al-mar'atus sholihah, istri yang sholihah. 1/4 ketiga tuh. 1/4 terakhirnya pamungkasnya al-jarus sholih, tetangga yang sholih. Makanya kata para ulama al-jar qabladar. Cari tetangga dulu baru cari rumah. Cari lingkungan dulu baru beli rumah di situ. Kita kan enggak, penting beli mahal. Kayak tetanggamu kemarin kayak kita ciptakan. Alhamdulillah kalau Allah takdirkan tetangganya baik-baik, berarti sudah 1/4 kebahagiaan kita raih. Kalau belum kan mau bikin lagi lingkungan, mengusahakan lagi repot. Itu arba'un minas sa'adati, 4 yang merupakan syarat kebahagiaan seorang hamba di dunia. Al-baitul wasi, al-markabul hani, al-mar'atus sholihah, wal jarus sholih. Lamun ayat opat-opatna alhamdulillah tibta wa sa'idta, Anda sungguh bahagia dan Anda sungguh baik nasibnya. Tapi kalau belum ada semuanya, ala kulli hal minimal 2 atau 3 kita sudah miliki. Ulah sampai tino opat teh hiji aja. Rumah yang luas tidak punya, kendaraan yang nyaman tidak ada, istri solehah belum, juga tetangga baik teu aya. Eta mah opat-opatna syarat kebahagiaan belum dicapai. Maka kita katakan padanya semoga Allah memudahkan urusanmu. Itu berkenaan dengan khutbah gerhananya Rasul, yakni mengingatkan para wanita untuk tidak mengkufuri pemberian suami dan harus selalu bersyukur berterima kasih kepada pemberian suami. Di dalam riwayat lain disebutkan di antara isi khutbah gerhana Rasul itu adalah beliau menceritakan ketika diperlihatkan surga dan neraka, beliau ceritakan ada penghuni neraka yang disebut sebagai Sohibul Mihjan. Sohibul Mihjan itu adalah orang yang diceritakan dia punya tongkat. Tongkatnya itu sering ngambilin tas orang itu. Tongkat yang ada kaitnya tuh. Tongkat yang ada hooknya. Ayah lelumpan. Dan itu kejadiannya di zaman haji. Ini jemaah haji yang mirip pikuk segala macam, lalu lalang ada orang bawa tongkat. Maling maksudnya. Maling tapi dengan cara yang tidak diketahui. Kalau diketahui dia minta maaf kakait. Tapi kalau tidak diketahui dia ambil barangnya. Artinya Nabi sudah ngasih pengkabaran kepada kita bahwa nanti akan ada tipe bangsat-bangsat, tipe garong-garong di model itu. Mun kapendak, punten maaf. Tidak sengaja datang tongkat abi naik. Gitu. Kalau ketahuan dia minta maaf, kalau tidak ketahuan dia ambil barangnya. Berarti ini orang maling yang sembunyi-sembunyi. Tepatnya apa ini? Koruptor mungkin ya. Koruptor. Mun kapendak minta maaf balikin di atasnya. Mun kapendak mah ngirim raos. Diambil itu. Itu diantara 2 pesan khutbah gerhana Rasulullah SAW. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kita ilmu, tambahan ilmu terus-menerus untuk mengkaji agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
dalam riwayat lain, tapi ini bukan Kalau kelemahan hubungan. laki-laki apa tadi? Ya. Tadi kan kelemahan perempuan di antara sekian-sekian. Kelemahan laki-laki itu adalah satu wanita, yang kedua adalah harta dan jabatan. Gimana laki-laki itu? Dalam hal wanita ada ayatnya, zuyina linnasi hubbu syahwat minan nisa. Yang pertama. Yang kedua, hadis Nabi SAW, ma taraktu fitnatan, aku tidak meninggalkan sebuah ujian, fitnah, adarru ala rijal, lebih berbahaya untuk kaum laki-laki, minan nisa, daripada fitnah wanita. Tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah wanita. Lemah di hadapan perempuan laki-laki. Betul. Lepak, Pak. Maka oleh macam-macam. Sore Ibnu Qayyim rahimahullah, tahapan zina itu begini. Salamun fakalamun fabtisamun famauidun faliqa fa'amal. Salamun fakalam, awalnya supa sapa salam. Say hello. Hai, assalamualaikum, salam. Di mana PSD? Di WA. Di mana teh? Damang. Itu kan awalnya. Ya, Masih netral lima macam kekumaha yang macam pendekatan. pendekatan. Semua? Yang kedua adalah salam. Yang kedua kalam, mulai bercakap-cakap. Curhat-curhatan. Curhat-curhatan, cerita-cerita. Tadi aku baru beli sebelah kalau segala macam. Aku baru ke kota Bokolan dulu. Salamun fakalam. Setelah itu apa? Fabtisam. Baptisan. Apa fabtisam itu? Mulai kalau ketemu tuh senyum. Oh. Mulai itu. Panah-panah iblis mulai meluncur. Karena kata Rasulullah al-ain, mata itu adalah panah-panah iblis. Dia akan mengenai hati seseorang dengan pandangannya. Jadi yang bahaya bukan mata kita, tapi panah iblis itu. Salamun fakalamun fabtisan. Setelah fabtisan, setelah kirim-kirim senyum begitu, famauidun, maka akhirnya janji ketemu. Wes janji ketemu mau wes. 14. 12 angin nih. Setelah faliko, setelah famauidun janjian, falikoun, bertemulah mereka. Lalu yang terakhir baru fa'amalun, terjadilah perbuatan itu. Maka kata Ibnu Qayyim, putus dari awalnya baru akan selamat di akhirnya. Salamun fakalamun fabtisamun famauidun faliqaun fa'amalun. Berawal dari sapa-sapaan, lalu ngobrol-ngobrolan, kemudian berkirim senyum kalau ketemu, dan lalu janjian, kemudian bertemu, terjadilah perbuatan durjana tersebut. Waliyahzubillah. Maka cegah dari awalnya. Nabi SAW kalau ketemu para perempuan cukup salam saja. Ibu-ibu lagi ngumpul atau teteh-teteh lagi ngumpul cukup assalamualaikum. Nah itu aja cukup. Nabi setiap melewati rombongan siapapun, baik itu ada ibu-ibu, ada anak-anak, apa itu ada pemuda, hanya salam saja. Assalamualaikum. Kalau sahabat-sahabat beliau yang bisa diajak ngobrol, dikatakan bahwa majelis ini ada haknya, jalan ini ada haknya. Kalau kalian bisa menunaikan haknya silahkan. Nongkrong itu silahkan, tapi ada kewajibannya. Apa diantaranya? Godul basor. Harus bisa godul basor. Nongkrong wayahna penuhi 4 syarat ini. Kalau tidak bisa memenuhi 4 syarat ini, gak usah nongkrong dan tidak boleh nongkrong. Yang pertama, hak dari jalanan itu adalah godul basor, tahan pandangan. Dan eta hese gitu. Yang kedua, kaful adza, tidak melakukan sesuatu yang merugikan baik dirinya atau orang lain. Yang ketiga adalah rodus salam, menjawab salam. Yang kelima, ngasih jalan kalau ada yang lewat. Yang keempat, ngasih jalan kalau ada yang lewat. A'tut thariq haqqahu, tunaikan jalan itu haknya. Godul basor, rodus salam, kemudian a'tut thariq, kemudian tidak melakukan perbuatan yang merugikan. Dan ada tambahan yang kelima. Saya tadi ingat 5 atau 4. Al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar. Yang mana tuh? Yang tadi orang yang nongkrong itu. Oh
Dia bisa melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi kalau kita mau nongkrong, kita mau kongkow, syaratnya itu tadi 5 itu. Memberikan hak jalanan, yang kedua tahan pandangan, yang ketiga menjawab salam, yang keempat amar ma'ruf nahi munkar, yang kelima tidak merugikan orang lain. Lamun 5 syarat itu dalam hadis ditunaikan, silahkan nongkrong. Namun tidak ditunaikan, mendingan ulah nongkrong sesuai di iman. Lalaju mola, lalaju Doraemon lah bukan. Yang penting kita nongkrong di jalan. Jadi hakikatnya duduk-duduk di jalan, nongkrong di jalan begitu, ada adabnya, ada aturannya. Makanya bukan aturan, ini bukan adab, ini aturan mana ini dari Rasulullah SAW. Rasa-rasanya kalau kita bandingkan dengan konteks sekarang, sepertinya tidak ada yang nongkrong yang memenuhi syarat ini. Kalau sudah dakwah ya. Tahan pandangan, sulit tahan pandangan. Ke di tempo lebar, di tempo dahara itu. Kumaha tuh? Rezeki Pak. Kata Nabi rezeki yang pertama. La tutbi'in nazratan nazrah. Jangan kau ikuti pandangan pertama dengan pandangan berikutnya. Fa innalakal ula, pandangan pertama rezekimu. Pandangan kedua ketiga tidak lagi hakmu. Tuh, nahan pandangan sudah susah. Gugur tuh ya, nongkrong nggak boleh. Baik-baik. Yang kedua kaful ada, insya Allah kalau kaful ada bisa, karena kita sudah terdidik dari kecil tidak biasa merugikan orang lain. Insya Allah bisa itu. Radu salam, insya Allah kalau ada yang salam kita jawab salam. Kaful ada bisa, radu salam bisa. Yang agak sulit adalah amru bil ma'ruf wan nahi anil munkar. Menunaikan nahi munkar dan amar ma'ruf ini agak sulit. Bisakah kita saat nongkrong mendatangi orang, Pak, punten, cinta tehna putrina anggekeun jilbab, susah deh. Pak, punten, putrina lancingana alik teuing. Angin ngomong berangkat susah juga. Kayak gitu buka jalanana. Keduanya juga kita sungkan menyampaikannya. Kecuali sedang jauh lah kayaknya kan. Kecuali sedang jauh. Atau ada yang duduk mojok yang bukan muhrim, kholwat berdua, kita tegur. Punten, teh kenging mojok teuing. Adieu ke tengah, merame. Kan gua susah begitu. Dan memang nongkrong yang diinginkan model begitu zaman sekarang. Nah ini Mojok. yang agak berat. Kalau kita mau nongkrong yang nongkrong yang diizinkan oleh Nabi SAW, rada berat syaratnya. Nongkrong syar'i, nongkrong yang diizinkan Rasul, berat syaratnya. Balik lagi tadi pertanyaan tadi. Ya. Enggak balik lagi pertanyaan. Soal penjina tadi. Ada kebiasaan kadang-kadang ibu-ibu tuh curhat sama ustad, curhatin suaminya. Kayaknya nggak usah menerima curhat pribadi itu ustad. Betul. Itu godaan terbesar para ustad itu begitu. Sering dijadikan tempat curhatnya ibu-ibu. Ustaz corongnya abdi teh kieu sampai ada yang sifatnya pribadi. Terus 2 tahun teu dinafkahan batin. Aduh kumaha coba eta. Panaga bagus sedikit ke baru. Barang hade kieu tara diane. Sabar. Barang hadir. Pokoknya godaan terbesar dosa itu kalau sudah dicurhatin ibu-ibu masalah pribadinya, keluarganya. Makanya saya ingat suatu hari ada sahabiah, ini sahabiah. Wah, sahabiah itu kan wanita yang ibarat kata dijamin kesolehannya dan keimanannya oleh Rasulullah, karena generasi pertama. Datang kepada Rasulullah SAW mengadukan suaminya yang merupakan sahabat juga, orang yang dijamin kesolehan dan keimanannya. Ya Rasulullah, suamiku gini. Apa kata Rasul? Rasul marah. Man anti? Siapa kamu? Suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Jadi Rasul memarahi seorang perempuan karena dia mengadukan suaminya kepada beliau. Beliau tutup, itu cut. Siapa kamu berani mengadukan suami? Tahu nggak kamu? Suami itu adalah wa'lami anna zaujak wa'lam. Ketahuilah suamimu adalah surgamu dan nerakamu. Akhirnya wanita itu nggak jadi. Kalaupun mau curhat ibu-ibu itu silakan curhat di majelis. Di majelis bikin kertas
Atau kalau tidak berani menanyakan kalau berani sampaikan saja. Dan Rasul biasa di majelis itu menerima pertanyaan dari siapapun. Contohnya Pak, Rasul pernah dapat curhat Hindun, tapi itu diketahui para sahabat. Hindun itu istrinya Abu Sufyan. Pedah Abu Sufyan memang rada pelit kan mana? Ya Rasulullah, Inna Abu Sufyan, sesungguhnya Abu Sufyan la yu'tini, tidak memberikanku kecukupan untuk kebutuhanku dan anakku. Bolehkah aku mencuri darinya? Tidak diizinkan. Apa kata Rasulullah? Khudhi ma yakfiki wa baniki. Ambil saja, cokot wae si Abu Sufyan yang mencukupimu dan anak-anakmu. Itu artinya istri boleh mengambil uang dari saku suaminya sebatas sekedar mencukupi kebutuhan dia dan kebutuhan anak-anaknya. Kalau suaminya pelit. Gitu. Nah, Hindun kan curhat itu. Suaminya kayak begitu. Suaminya pelit banget, dicurhatin ke Rasul. Tapi kan itu dipersaksikan sahabat yang lain. Di depan forum. Karena apa buktinya? Buktinya ada sahabat yang meriwayatkan hadis ini. Sahabat meriwayatkan hadis ini otomatis karena dia melihat ada seorang wanita, istri gegedug, istri pejabat, istri tokoh. Abu Sufyan kan tokoh nomor 1 Quraisy setelah matinya Abu Jahal. Abu Sufyan ketuanya Quraisy. Diadukeun ku Hindu ya Rasulullah eta cara ge abdi teh Kang Sofyan teh Kang Sofyan. Tara mere pedit, tara masihan jajan, kumaha tuh yos nyandak, yos cok candak teh. Tapi ulah loba-loba, cukup dengan kebutuhanmu dan kebutuhan anak-anakmu. Itu Hindun yang memakan hatinya. Hindun yang memakan hatinya Hamzah. Kan taubat kan? Taubat masuk Islam. Setelah masuk Islam dia mencurhatkan suaminya kepada Rasul. Jadi para ustaz itu memang betul godaan terbesarnya adalah ketika hal semacam itu. Tapi kalau kita ingat bagaimana Rasul memakan para sahabat dan sahabiah, beliau selalu menutup agar jalan-jalan fitnah itu tidak terbuka bagi seseorang. Wallahu ta'ala bishawab wa taufiq min